Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi di channel Keluarga Kian Belajar. Pagi ini udah sekitar jam setengah 6 atau jam 6. Kita mau jalan-jalan pagi sama Kian. Ya, jalan-jalan pagi sama Kian sama ibu seperti biasa. Jadi kita jalan-jalannya muter-muter wilayah RT RW sini aja, gang-gang yang ada dekat-dekat sini aja, kita nggak jauh-jauh ya Bu ya. Sambilan kita pergi belanja gitu. Kita pergi belanja itu ada Kian. Memang kebiasaannya Kian bangun pagi jam setengah 5 atau jam 4 biasanya. Yo ngevlog Kian. Ba. Kian nggak mau pakai topi. Kian nggak mau pakai topi. Oke, kita masih jalan-jalan. Anteng. Gue. Siapa itu? Ya, kalau jalan-jalan biasanya Kian anteng banget, bahkan kadang-kadang bisa sampai tidur. Jadi mumpung Kian juga sambil anteng-anteng, kita mau sharing-sharing juga ya. Nah, ini kita tadi jalan sambil ngobrol-ngobrol banyak, sharing biasa kan, itu juga untuk quality time. Nah, jadi salah satu bentuk quality time juga seperti ini ya, bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Nah, sekarang kita mau sharing tentang apa Bu? Kira-kira, ini aja deh. Apa? Kita tentang persiapan sesar atau kesan-kesan melahirkan dengan cara sesar. Apa sih, kenapa ibu memilih atau apa yang membuat akhirnya ibu lahiran sesar? Yang membuat ibu lahiran sesar ya karena kondisi ya, karena keadaan yang memang harus membuat ibu sesar. Karena waktu itu kan sebelum sesar tentunya kita juga sudah punya second opinion ya di dokter. Jadi ada beberapa dokter, ada bidan juga, ada perawat juga, memang karena kondisi yang tidak memungkinkan lah gitu. Oke. Pandangan ibu tentang melahirkan dengan cara sesar itu apa? Gimana? Jujur ya, sebenarnya awal-awal tuh ibu nggak kepikiran bakalan sesar gitu, karena yang ibu pikir di awal-awal itu melahirkan itu ya normal gitu, taunya ya normal aja gitu. Dan waktu pertama tahu ibu mau sesar ya agak kaget gitu loh, kenapa begini gitu, karena yang dipikiran ibu tidak ada kata sesar gitu, maunya normal dan normal. Jadi gitu. Jadi di luar ekspektasi ya? Iya, di luar ekspektasi, karena yang ibu persiapkan waktu itu ya lahiran normal. Oke, tapi pandangannya maksudnya persepsi ibu tentang melahirkan sesar itu mungkin kan ada beberapa orang yang melihat itu sebagai negatif, itu sebagai biasa aja atau malah baik, gimana? Kalau sekarang sih ya biasa aja gitu. Ya, di sini tempat favorit. Biasanya kita jalan-jalan paginya ke sini. Kalau sebelumnya agak sepi ya, tapi ini terhitung agak sedikit ramai, meskipun tidak ramai-ramai amat. Jadi tetap safe ya teman-teman, tetap safe. Ini karena matahari belum terbit, jadi mungkin mataharinya sih sudah terbit ini di sini, tapi belum terlalu terang. Jadi yang kelihatan ya kayak gini. Ini di daerah parkirannya Taman Makam Pahlawan Sudirman di Jogja. Oke, kita lanjut. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan untuk melahirkan secara sesar bagi istri dulu deh? Ya tentunya mental ya, karena ini tidak pernah saya pikirkan sebelumnya akan melahirkan sesar, jadi memang mental. Oke, itu yang perlu dipersiapkan. Apalagi? Itu aja sih. Itu aja sih ya.
Terus kalau selama sesar, selama perjalanan sesar, apa yang kira-kira bisa dipelajari? Maksudnya kan kalau ayah kan misalnya kemarin yang tak pelajari itu, ternyata kalau masuk ruang operasi itu kan dingin ya. Ibu sampai menggigil ya. Iya. Menggigil banget. Nah itu yang perlu dipersiapkan kan, secara kebutuhannya itu harus dipersiapkan selama operasi. Jadi harus tahu, karena kita belum tahu waktu itu ya. Kita sebenarnya udah dikasih tahu, tapi ya lupa aja waktu itu membawa perlengkapan saya kayak selimut dan lain-lain. Apalagi Bu yang kira-kira bisa dipelajari selama sesar? Kalau ibu sih merasakan lebih secara spiritualnya sih. Apa pengalaman spiritual yang penting. ketika masuk ruangan operasi, oh ternyata seperti ini gitu. Dan takut, jelas ya, ada rasa takut, campur aduk lah pikirannya, antara di situ kita berpikir ntar ini operasinya berhasil apa enggak, kayak itu banyak lah yang dipikirkan. Gitu. Ya, ayah nggak mau nanya tentang perasaan karena itu pasti perasaannya takut, terus rasanya pasti sakit. Jadi memang ayah nggak nanya itu ya, cuma memang ibu ternyata itu penting ya. Iya, kalau ibu sih memang dari sesar itu banyak mendapatkan pelajarannya, terutama yang spiritualnya sih. Gitu. Oke. Ya, kita simpan dulu pertanyaannya, masih ada pertanyaan lain. Kita jalan-jalan lagi yuk. Ya itu dia teman-teman, kalau Kian udah di sini nih seneng banget, dia bisa main-main kayak gini. Yeay. Ya, satu pertanyaan Bu. Oh iya. Pertama, apa yang menguatkan Ibu sampai kemudian Ibu siap untuk melakukan operasi sesar? Pertama, apa? Nanti yang kedua itu siapa yang menguatkan Ibu siap melakukan operasi sesar? Yang pertama dulu, apa? Yang menguatkan pengen cepet-cepet lihat bayi ya. Iya. Pengen cepet-cepet lihat dia, karena memang waktu itu kan kondisi bayi di dalam perut ibu kan tidak memungkinkan untuk harus berlama-lama di dalam perut ya. Oke. Jadi itu yang berlama-lama di dalam perut. Jadi dia harus segera dikeluarkan. Jadi itu yang menjadi kayak apanya harus segera dikeluarkan. Jadi itu yang membuat ibu ya harus siap gitu. Oke. Terus siapa yang menguatkan ibu untuk supaya siapa yang menguatkan ibu untuk melakukan operasi sesar? Atau selama operasi sesar? Banyak keluarga, dukungan dari keluarga gitu kan ya, orang tua saya, orang tua suami, mertua, kemudian suami ya, teman-teman gitu ya, banyak lah orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, termasuk juga dokter, terus teman-teman juga salah satu teman-teman benar, teman-teman bidan, teman-teman perawat gitu kan, karena kita kan sambil berdiri ya silau ya, karena memang selama proses itu kan kita panjang banget prosesnya. Dan kenapa gitu ya. Dan tentunya yang paling utama juga sih ya dokter ya, para dokter. Oke, itu pertanyaannya, nanti kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya ya. Oke, teman-teman, kalau di Taman Makam Pahlawan kita sudah selesai di sini. Kita nih rencananya mau pergi ke mana? Ke warung ya? Iya, Kita beli ke warung. Kita ke warung, bukan beli warung. Kita ke warung beli sesuatu yang bisa dimasak untuk makan gitu. Jadi kita cukup aja di Taman Makam Pahlawan karena juga udah agak siang. Kita juga harus nyari buburnya Kian gitu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu. Iya. Ini kan operasi sesar pastinya kan mengubah banyak hal, apalagi bentuk tubuh juga ya. Bagaimana Ibu menanggapi itu atau pandangan Ibu tentang itu? Kan tentu
juga sebagai orang yang sudah mengoperasi sesar berubah banyak hal. Apakah itu mempengaruhi ibu? Gak juga sih ya. Yakin? Gak terlalu berpengaruh banget sih ya. Sekarang sih biasa aja ya, menerima gitu. Ketika kita melahirkan kan memang banyak perubahan ya. Ya. Secara fisik, nggak cuma sesar aja, normal juga seperti itu. Oke. Tapi intinya kemudian itu nggak mengubah kepercayaan diri ibu kan ya? Oh iya, enggak. Iya. Dan itu penting juga untuk para suami kali ya, bahwa ya itu banyak hal dalam pernikahan itu yang memang tidak akan sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Tidak selamanya dia cantik secara fisik atau ganteng secara fisik itu akan perlahan punah dengan usia gitu. Sebenarnya itu harus kita sadari, dan kalau kita berharap yang perfect, ya nobody's perfect ya. Oke, mungkin itu aja, nanti kita simpulkan ya. Jadi itu tadi ibu sedikit sharing, mungkin masih banyak hal yang mungkin bisa di-sharingkan, dan itu mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan melahirkan secara sesar, silahkan komen di bawah nanti di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Nah, ini kita mau simpulkan sedikit dari hasil yang di sharing tadi, bahwa ya memang melahirkan sesar itu nggak mudah, apalagi banyak stigma negatif tentang melahirkan sesar, dan rata-rata normal itu lebih baik ya. Kalau kita membandingkan itu, memang itu akan berdampak secara psikologis ke para ibu-ibu kalau kenyataannya memang faktanya tidak bisa melahirkan secara normal ya, dan kondisi memaksa untuk melahirkan secara sesar. Ya it's okay, itu nggak masalah. Itu ya Bu ya, kira-kira. Terus yang kedua ya, tentunya dukungan dari keluarga itu penting. Support system ya. Support system itu Penting banget. Untuk supaya mengantisipasi mungkin bisa jadi mengantisipasi komplikasi saat melahirkan secara sesar, atau itu juga untuk mengantisipasi baby blues syndrome. Nah, itu penting untuk dukungan selama proses melahirkan. Tidak hanya sesar sih, itu melahirkan normal juga penting. Jadi itu aja sharingnya. Ada lagi nggak tambahan? Kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Sudah disimpulkan sama aja semua. Kita cukupkan video kita. Ini kita mau pergi beli bubur untuk Ian. Oke? Ingatin lagi, jangan lupa subscribe, di like. Dan kalau ada pertanyaan juga teman-teman bisa komentar, siapa tahu juga di kolom komentar kita bisa berdiskusi, di share seluas-luasnya. Gitu aja, sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.